Oke, ya. Hari ini saya mau cerita tentang Paskah. Tentang tata cara Paskah yang dilakukan secara tradisi oleh orang-orang Yahudi. Dan ternyata semua itu menceritakan tentang Kristus, ya. Nah, mari kita mulai, ya. Ini masih ini kok. Masih prelude, ya. Nah, ya. Jadi hari ini Tuhan itu memerintahkan kepada bangsa Israel ada 7 perayaan. Ada 7 perayaan yang diharuskan oleh Tuhan minta bangsa Israel untuk dirayakan. Jadi ini 7 ini Tuhan yang nyuruh, bukan Musa yang buat-buat sendiri. Tapi ini benar-benar Tuhan yang nyuruh. Dan yang pertama diawali dengan Paskah. Paskah itu apa? Paskah itu tanggal 14 pada bulan yang pertama. Bulan pertama itu namanya bulan Aviv, ya. Bulan Aviv kalau sekarang itu namanya bulan Nisan, ya. Nisan, bulan yang pertama. Nah, dan jamnya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Bukan dari pagi, tapi antara sore dan petang. Jadi kira-kira di atas jam 3 sore sampai sebelum matahari terbenam, ya. Itu tanggal 14, ya. Terus tanggal 15-nya itu langsung nyambung. Ini satu kesatuan, satu rangkaian Paskah ini. Tanggal 15-nya itu langsung hari raya roti tak beragi. Nah, jadi orang Yahudi itu merayakan Paskahnya itu minggu lalu. Kenapa kok minggu lalu? Pas hari Minggu, kenapa? Karena ingat, penanggalan Yahudi dan penanggalan kita itu beda. Ya. Penanggalan kita itu penanggalan matahari, sedangkan penanggalan Yahudi itu pakai penanggalan bulan. Dan ngitung harinya itu beda. Kalau kita ngitung harinya, kalau lewat jam 12 malam, itu hari baru. Bangsa Israel bukan. Bangsa Israel itu yang disuruh Tuhan, matahari terbenam, itu baru ganti hari. Ya, sama seperti bangsa Cina itu juga gitu. Makanya kalau, saya enggak tahu ada yang masih sering lihat film silat enggak ya. Selalu bilang, Santian Sanye, 3 hari 3 malam. Loh, gimana caranya? Kalau kita mikir 3 hari 3 malam bingung. Bukankah yang betul 4 hari 3 malam? Ya, benar ya. Karena ngitungnya mulai dari matahari terbenam. Karena itu 3 malam 3 hari. Jadi baru masuk, oh seperti itu. Nah, jadi ya, dan yang satu lagi yang membuat beda, ingat Tuhan nyuruhnya tanggal 14. Sedangkan kita ditetapkan selalu hari Jumat. Akhirnya enggak nyambung. Yang Tuhan nyuruh pakai tanggal, sedangkan kita itu pakai harinya. Ya enggak nyambung, enggak bakalan bisa nyambung. Karena tanggal 14 kadang bisa hari Rabu, kadang bisa hari Minggu, benar enggak? Kalau dipaksakan hari Jumat, enggak mungkin tanggal 14. Kemungkinan besar enggak mungkin, ya, karena itu beda. Lah terus gimana caranya ngerayakan Paskahnya ini tanggal 14 gimana? Jadi gini, kurban itu, dombanya itu, ya, dombanya itu syaratnya satu, syaratnya bukan satu, ada beberapa. Harus jantan, harus laki, ya. Kedua, enggak boleh ada celanya, ya. Harus lengkap semua, harus sempurna, bahkan luka sedikit aja enggak boleh. Ya. Ketiga, harus apa? Harus berumur 1 tahun. Ya. Berarti kalau umurnya 1 tahun, ya, berarti dia lahirnya tahun lalu di bulan yang sama. Berarti dombanya ini lahirnya bulan Nisan juga, ya. 1 tahun, ya. Nah, terus pada tanggal 14 senja, ya,
14 senja, jadi antara jam 3 sampai jam matahari terbenam itu baru dikorbankan, baru dipotong dombanya. Sesudah itu apa? Sesudah senja, matahari terbenam kan ganti tanggal 15 ya. Penanggalan Yahudi jatuhnya langsung tanggal 15. Nah, dombanya ini baru dimakan pada saat malamnya itu. Jadi beda cuman berapa jam saja, ngerti ya? Jadi sore dikorbankan, malamnya itu ganti hari, ya malamnya itu langsung dimakan. Maksudnya itu seperti itu. Jadi kalau pakai penanggalan Yahudi, cerita ini baru masuk akal. Oh, Paskah sama hari raya roti tak beragi itu bedanya rangkaiannya seperti itu. Tapi kalau kita pakai pengertian kita, pakai penanggalan hari ini, oh tanggal 14 sore dikorbankan, besok malamnya ya baru dimakan. Salah. Ngerti ya? Sekarang baru tahu, oh maksudnya gitu, baru masuk akal. Kalau kita pakai penanggalan sekarang nggak ketemu saudara-saudara. Ya, nah ini baru prelude aja. Terus apa? Habis itu darahnya itu harus diambil, terus dibubuhkan di palang-palang pintu. Tapi syaratnya satu, harus pakai hisop. Ya, syaratnya harus pakai hisop, nggak bisa pakai kuas saudara-saudara. Nggak boleh, harus pakai hisop. Ya, jadi kuaskan seperti ini, pakai hisop. Kenapa kok pakai hisop? Semua itu ada maksudnya. Karena apa? Karena hisop ini digunakan untuk membersihkan. Ya, jadi semua tata cara Yahudi untuk membersihkan dosa itu harus pakai hisop. Ya, Daud bilang, bersihkan aku dengan hisop. Jadi memang hisop ini untuk membersihkan. Jadi darah ini adalah untuk pembersihan dosa. Itu gambarannya. Dan gunanya apa? Apa maksudnya semua ini? Karena Tuhan bilang, aku akan melintasi tanah Mesir waktu itu. Dan semua manusia ternak, itu semua anak sulungnya akan aku bunuh. Bahkan bukan cuman itu. Tuhan katakan apa? Aku akan menghakimi semua dewa-dewanya Mesir. Jadi bukan cuman manusia, bukan cuman ternak, bahkan dewa. Itu dihukum semua sama Tuhan. Dan yang dihukum itu Tuhan gak bilang satu-satu duelnya. Seakan-akan, oh kalau semuanya itu Tuhan nanti bisa kalah. Enggak, Tuhan langsung ngomong apa? Semua. Berarti kita bisa lihat kuasanya Tuhan itu jauh lebih besar daripada semua dewa-dewanya Mesir. Anda tahu dewa-dewanya Mesir ada berapa? Banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Semua itu sekalian tak hukum semua sama aku. Tapi kalau aku lihat darah, aku akan lewat katanya Tuhan. Jadi Anda bisa lihat ya, darah ini kuasanya begitu besar. Tuhan itu tidak lihat dalamnya orangnya itu gimana. Orangnya itu mungkin bukan orang benar. Tidak ngurus Tuhan. Yang penting ada darah. Aku lihat darah. Oke, aku lewat. Dan kata lewat ini bahasa Ibraninya adalah apa? Pesak. Jadi pesak ini artinya apa? Lewat. Jadi peringatan Paskah ini apa? Tuhan itu lewat. Pesak itu bahasa Ibraninya, bahasa Gerikanya itu adalah Paskah. Dan ini yang dipakai dalam bahasa Indonesia, Paskah. Ya, artinya lewat. Kalau aku lihat darah itu, aku akan lewat dan aku nggak akan hancurkan kamu. Itu loh. Artinya Paskah itu seperti itu, ya. Nah, dan Paskah ini itu adalah yang dulu itu cuma gambaran. Rasul Paulus bilang itu gambaran, semua itu hari raya, Sabat, semua itu gambaran. Itu cuma bayangan. Aslinya itu adalah Yesus, wujud aslinya itu Yesus. Jadi semua Paskah,
terus habis itu hari raya roti tak beragi, buah sulung itu semua gambaran. Itu cuman bayangan, aslinya itu semua menceritakan tentang Kristus. Wujud aslinya itu adalah Kristus. Loh kok bisa? Iya. Bahkan Yohanes itu bilang apa? Itu loh, lihat. Yesus itu loh domba Paskah. Ya toh? Anak domba Elohim yang akan menghapus dosa dunia. Bukan cuma dosanya orang Israel, tapi ini dosanya dunia. Jadi kamu ingat, Yohanes bilang, kamu tahu kita ngerayakan Paskah itu ada dombanya. Ya ini loh, Yesus ini loh domba yang kamu korbankan tiap hari Paskah itu. Ya ini dombanya. Ya. Dan Rasul Petrus bilang apa? Rasul Paulus bilang apa? Kristus itu adalah anak domba Paskah kita. Gunanya apa? Untuk menggantikan kita, untuk dikorbankan. Harusnya yang dikorbankan itu kita. Tapi Kristus menggantikan kita. Karena itu, Paskah ini katanya Rasul Paulus apa? Ini adalah perayaan. Paskah ini perayaan, pesta. Karena itu kita ini merayakan dengan apa? Dengan roti tak beragi yang murni dan benar. Ini adalah perayaan. Kenapa? Karena perayaan. Karena kita ini dilewatkan dari pengorbanan. Karena itu kita harusnya bersyukur, kita merayakan. Tapi yang bayar itu yang menerima gak enaknya. Kita terima enaknya. Tapi Kristus terima yang gak enaknya. Ini loh Paskah itu. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, ini satu-satunya peringatan yang Tuhan Yesus bilang apa? Peringati terus. Tuhan Yesus bilang apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Apakah cuman untuk bangsa Yahudi aja, untuk murid-muridnya aja? Enggak. Karena ini diteruskan, tradisi ini diteruskan kepada Paulus. Paulus bilang apa? Aku terima ini dari Tuhan. Karena itu aku teruskan kepadamu. Lakukan ini sebagai peringatan kepada Tuhan Yesus. Apakah cuman waktu untuk rotinya saja? Enggak. Paulus ngomong, bukan cuman roti. Karena waktu Tuhan Yesus bilang, minumlah dari cawan ini. Karena ini adalah darahku. Peringatkan ini setiap kali kamu makan dan minum dari cawan itu. Jadi tiap kali kita makan dan minum, ini adalah memberitakan kematian Tuhan kita. Ngerti ya? Jadi ini adalah peringatan. Kita ini memperingati kematian Tuhan sampai nanti kedatangannya, sampai kedatangan yang kedua. Ini kita peringati terus. Dan ini adalah satu-satunya tradisi yang Tuhan gak minta 7 itu kita lakukan semua. Tuhan cuma minta 1, ya ini tuh. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ya, karena itu hari ini kita mau belajar tata caranya perjamuan Paskah ini apa sih? Sampai Tuhan itu ngomong peringati. Karena itu mari kita belajar. Kalau Tuhan Yesus nyuruh berarti pasti penting. Kalau gak penting gak mungkin Tuhan itu nganggur nyuruh kita. Betul ya? Nah, jadi kita belajar hari ini kalau Paskah itu orang Ibrani itu apa saja sih menunya? Yang pertama adalah matzah. Matzah ini adalah roti tak beragi. Ya, bukan kayak yang kita terima itu putih, nggak gitu. Ya, rotinya itu seperti ini. Ya nanti. Ya, jadi rotinya itu ya namanya roti tak beragi harus nggak pakai ragi. Ya. Kedua, harus ada lubang-lubangnya. Ketiga, harus ada alur-alurnya, strip-stripnya. Keempat, harus ada bagian gosongnya, saudara-saudara. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, Anda lihat saya sudah pernah sharing 3 tahun yang lalu. Ya nanti kalau mau belajar lebih detail tentang ini, belajar dari situ, soalnya kalau saya jelaskan lagi, nggak pulang nanti saudara-saudara. Panjang ya. Nah, terus yang kedua apa? Harus ada anggur. Tepatnya 4 cawan. Kenapa kok 4? Nanti saya jelaskan semua ya. Terus harus ada apa? Ini harus ada piring.
Isinya apa saja? Yang pertama adalah telur, namanya betsa. Betsa ini apa? Untuk menggambarkan korban untuk ini bait suci, ya. Betsa ini pakai telur. Ini tradisi baru, saudara-saudara. Abad 11 baru dimulai. Kedua apa? Sroa, ya. Seroa, tapi bacanya sroa, ya. Sroa ini apa? Tulang. Tulang apa? Tulangnya domba atau kambing, tapi tulangnya ini bukan sembarang tulang. Harus tulang apa ya namanya? Tulang kering. Nah, tulang keringnya kambing, ya, harus tulang kering. Kenapa? Ya nanti ada alasannya. Terus ketiga apa? Karpas. Enggak, karpas dulu. Karpas ini seledri. Ya, seledri ini nanti harus dicelupkan di air garam, ya. Terus kenapa kok karpas ini harus dicelupkan di air garam? Karpas ini artinya seledri, ya. Tapi kalau bangsa Israel itu karpas ini melambangkan apa? Melambangkan ratapan. Ratapannya orang Israel waktu ada di Mesir. Karena itu harus dicelupkan di air garam. Melambangkan apa? Air mata. Air mata itu kan asin. Karena itu harus dicelupkan. Jadi ratapan ini ada air matanya, ada tangisannya. Dan kenapa kok dipilih seledri, karpas? Karena ini permainan kata-kata. Orang Yahudi itu kalau apa-apa itu pakai permainan kata-kata. Meratap itu bahasa Ibraninya itu kapat. Kapat, ya. Jadi sama karpas ini hampir sama. Karena itu yang dipilih adalah seledri. Jadi kapat sama karpas itu maksudnya itu meratap dan dicelupkan air garam itu nangis, ya. Terus ada apa? Maror. Maror ini apa? Sayur pahit, ya. Sayur pahit yang dipakai ini apa? Yang dipakai ini adalah horseradish. Kita mungkin nggak pernah di sini kita nggak pernah makan horseradish, ya. Tapi rasanya itu sama persis kayak wasabi. Siapa yang pernah makan wasabi? Nah, wasabi itu kalau dimakan itu langsung teng gitu, ya, langsung mukul di otak gitu, langsung kayak mau nangis gitu, ya, langsung seng gitu, ya. Nah ini loh, nunjukkan kepedihannya, ya, kepahitannya. Jadi maror itu artinya pahit. Menunjukkan apa? Melambangkan apa? Kepahitan bangsa Israel pada saat masih di penjajahan Mesir. Jadi ini permainan kata-kata. Kepahitan itu bahasa Ibraninya apa? Marar. Ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir terus dapat mata air yang pahit, dikasih nama apa? Mara. Artinya apa? Pahit. Ya, jadi marar itu kata kerja, kepahitan. Maror itu sayur pahit. Jadi ini permainan kata-kata gitu loh, ya. Jadi sekarang mulai ngerti, oh maksudnya seperti itu. Terus ada lagi apa? Kaseret. Kaseret ini selada. Ini tradisi baru, saudara. Selada, tapi seladanya khusus, ya. Selada yang romaine. Ngerti ya, kalau yang sering makan salad, beli salad itu selalu. Selada apa? Selada romaine. Kenapa kok selada romaine? Ini menunjukkan kepahitan pada saat penjajahan Romawi, ya. Jadi ini baru, ya. Nah, terus ada lagi terakhir karoset. Karoset ini apa? Karoset ini kalau yang baru, tradisi baru itu pakai apel dipotong-potong, apel dihancurkan, terus dikasih kismis, terus ada kacang yang dihancurkan, bukan kacang tanah, ya. Yang dipakai itu kalau enggak walnut, itu almond, ya. Terus dikasih anggur, melambangkan apa? Ini melambangkan ini loh, waktu bangsa Israel di Mesir itu disuruh buat batu bata itu loh. Ya. Ini adalah lambang-lambang dari itu. Dan mungkin Anda tanya, loh Her, terus dombanya mana? Loh benar gak? Siapa yang lihat ini?
Last Supper. Kalau Last Supper kan kelihatan di depan itu dombanya dipanggang, foto, benar ya. Tapi di sini kok cuman ini aja, tulangnya aja, benar ya. Karena ini tradisi baru saudara-saudara. Karena sejak bait suci itu dihancurkan, nggak ada lagi pengorbanan Paskah itu sudah nggak ada lagi karena nggak ada bait sucinya. Karena itu sekarang yang dipakai cuman lambangnya aja, cuman tulangnya. Bahkan lucunya Paskah sekarang ini bangsa Israel itu sampai sekarang nggak makan lagi saudara, nggak makan kambing, nggak makan domba. Lucu ya? Padahal dulu diharuskan sama Tuhan, tapi sekarang dirayakan nggak ada domba, nggak ada kambingnya, nggak makan saudara. Mereka cuma makan ini aja. Ngerti ya? Jadi ini cuma simbolis aja. Tapi justru ini adalah penggenapan nubuatan. Secara gak langsung, secara gak sadar bangsa Yahudi itu menggenapi nubuatan. Nubuatan apa? Ingat, harusnya Tuhan bilang apa? Semuanya itu harus dipanggang dalam api. Woto, mulai dari kepala sampai kaki, bahkan sampai isi perutnya itu woto semua. Tapi kenapa kok sekarang tinggal kakinya aja dan harus tulang kering? Karena ini penggenapan. Ingat, pada saat Tuhan Yesus disalib terus mati, ingat, pada saat terjadi gempa, terus habis itu panik semua, dikatakan tawanan-tawanan itu kakinya dipecahkan semua, lutut sampai ininya ini dipakai palu, pecahkan semua supaya apa? Supaya mereka nggak bisa napas, mereka mati. Tapi pada saat mereka lihat Tuhan Yesus sudah mati, mereka nggak mematahkan ini. Tulangnya ini, tulang keringnya Tuhan Yesus nggak dipatahkan. Dan ini adalah penggenapan kitab suci dikatakan tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Jadi kita lihat ya gambarannya. Wow, bahkan tradisi barunya orang Yahudi yang mereka gak terima Yesus, mereka tanpa sadar mereka menggenapi nubuatan tentang Kristus itu sendiri. Amin saudara-saudara, luar biasa ya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Karena itu Tuhan Yesus bilang, aku ini sangat rindu. Baru kali ini Tuhan bilang, aku ini rindu untuk makan Paskah ini bersama dengan kamu sebelum aku menderita. Ini terakhir kalinya. Sampai waktu aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi daripadanya. Maksudnya aku gak akan merayakan ini lagi. Sampai waktunya telah digenapi dalam kerajaan Elohim. Lalu dia mulai ngambil cawan mengucap syukur. Ya, mengambil cawan mengucap syukur dan berkata, ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Jadi Tuhan Yesus sudah mulai, prosesinya dimulai. Ya, Tuhan Yesus pertama ngambil cawan. Ingat tadi cawannya ada berapa? 4. Nah ini Tuhan Yesus mulai cawan yang pertama. Dan ini sama persis sama rangkaian yang sekarang dilakukan bangsa Israel. Cawan pertama ini namanya Kades. Ya, Kades dan karena apa? Membacakan Tuhan Yesus, ingat apa? Tuhan Yesus memberkati, mengucap syukur. Ya, Kades ini ada doanya saudara-saudara. Ya, ada doanya dan mungkin doa ini yang dinyanyikan oleh Tuhan Yesus. Ini doa bukan cuma ngomong ya saudara-saudara. Harus ada lagunya. Saya nggak tahu lagunya kayak apa, ya. Tapi lagunya yang sekarang, ya, yang saya pernah dengar itu seperti ini saudara-saudara. Baruk ata Adonai, Elohenu melek haolam, pore pree, pri hakafen, gitu ya. Maksudnya apa? Terberkatilah engkau Tuhan Elohim kami, Raja semesta alam yang menciptakan buah anggur. Ya, jadi ini doanya Tuhan Yesus. Ini mengucap syukurnya sudah ada tradisinya apa yang harus dikatakan. Terus dinyanyikan lagi, terberkatilah engkau Tuhan Elohim kami, Raja alam semesta yang telah memelihara kami dalam hidup, menopang kami dan memampukan kami untuk mencapai musim ini. Ya, ini adalah doanya Tuhan Yesus. Terus mulai apa? Yang kedua berikutnya itu adalah mencelupkan karpas ini, mencelupkan seledri ini ke
air garam, ya. Nah, ini mulai prosesi yang kedua dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ingat waktu kita lihat Last Supper itu, ya, Tuhan Yesus bilang apa? Waktu mereka orang yang mencelupkan tangan bersamaku ke dalam pinggan ini, yaitu nanti yang mengkhianati aku. Yang dicelupkan itu, salahnya di film itu, di Last Supper, itu yang dicelupkan itu roti. Sedangkan ini rotinya belum dibagikan saudara-saudara. Yang dibagikan itu baru seledri. Jadi maksudnya Tuhan Yesus waktu itu, yang mencelupkan karpas ini, di air garam ini sama dengan aku, yaitu yang mengkhianati aku. Jadi kita baru lihat, maksudnya seperti ini. Kalau kita nggak ngerti ini, kita akan bingung versinya yang mana yang betul ini. Perjamuan kudus ternyata benar semua saudara-saudara. Cuman kita ini nggak ngerti, kalau nggak belajar seperti ini, sehingga kita bingung. Ya, karena itu saya harap sesudah ini kita nggak bingung lagi, amin. Ya. Nah, terus habis itu apa? Baru sesudah karpas ini baru memecahkan roti. Ya, tapi memecahkan roti harus ada aturannya. Jadi rotinya 3, yang tengah diambil, dipecah, ya. Yang besar itu disembunyikan, ya. Terus habis itu yang tadi pecahnya yang lebih kecil dikembalikan lagi saudara-saudara. Frans, tolong Frans. Kita mulai coba ya. Kita mulai praktek. Coba Fran, kamu yang lakukan Fran. Kamu yang lakukan. Ya. Nah ini ada 3, ya tunjukkan dulu Fran, diangkat ada 3. Sudah, loh, jangan yang atas, yang tengah, ingat. Harus yang tengah, angkat dulu 3 diangkat. Tunjukkan. Jadi kita tahu, ya ada 3, ambil yang tengah, Frans. Ambil yang tengah, pecah 2, Frans. Ya, jangan sama, harus ada yang kecil, harus ada yang besar. Ya, ya ini namanya buat ini. Nah, yang kecil kamu balikin Frans ke tengah, ya, ke tengah. Yang besar itu tadi ada kainnya, ada satu lagi tolong. Ya, kamu bawa. Ya, disembunyikan. Yang disembunyikan ini lebih besar, ini namanya afikoman. Ya, oke boleh duduk lagi Frans. Kita, ya bawa dulu. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus yang tengah yang diambil dan dipatahkan? 3 tahun yang lalu saya sudah sharing ini. Kenapa? Putra, betul. Karena ya di surga dikatakan ada 3, ya. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan kenapa kok yang tengah? Karena yang tengah adalah Firman. Dan dikatakan Firman itu telah menjadi manusia. Karena itu bisa dipecah jadi 2. Bangsa Israel bilang 3 ini apa? 3 ini yang pertama Kohen, yang kedua Lewi, yang ketiga Israel. Enggak masuk akal. Kenapa kok yang tengah yang dipecah? Melambangkan apa? Oh ya enggak tahu. Yang penting kayak gini tata caranya. Tapi kalau kita ngerti kitab suci kita, ya toh, kita akan tahu ini adalah 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau Bapa dan Roh Kudus itu dipecah nggak bisa. Tapi kalau yang tengah karena sudah jadi manusia baru bisa dipecah, baru bisa dihancurkan. Dan kenapa kok yang kecil yang keluarkan, kenapa kok yang besar itu disimpan, disembunyikan ya. Nanti ada ceritanya lagi. Dan yang luar biasanya lagi ya, yang kecil ini, yang tadi dipecah sama Fran itu, ini namanya apa? Namanya adalah bread of suffering, roti penderitaan. Ya, mereka ngomong, oh ini melambangkan penderitaan bangsa Israel pada saat di Mesir dulu. Tapi kalau kita lihat, enggak seperti itu.
Ingat di Yesaya 53, judul perikopnya adalah hamba yang menderita. Ini adalah gambaran tentang Yesus. Dikatakan apa? Di Yesaya 53, sesungguhnya dia sendiri telah menanggung penyakit kita. Dia telah memikul penderitaan kita. Ini loh hamba yang menderita. Dan ini adalah penggenapan, ini sudah digenapi. Di Matius 8 pada saat Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan mertuanya Petrus. Dikatakan menjelang malam mereka membawa banyak orang yang kerasukan roh jahat kepadanya. Dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata, cuman sepatah kata saja, itu roh-roh hilang semua saudara-saudara. Enggak perlu doa puasa, enggak perlu satu-satu, langsung satu hilang semua. Dan menyembuhkan semua, bukan sebagian besar, semua orang yang menderita sakit. Sehingga genaplah firman yang dikatakan Nabi Yesaya. Berarti apa? Ya Yesaya 53 tadi itu. Dialah yang mengambil kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Jadi Yesus ini, hamba yang menderita ini adalah penggenapan. Dia ini karena kesengsaraannya, karena kelemahannya, kita ini disembuhkan. Amin saudara-saudara. Nah ini loh. Dan kemudian apa? Tata cara berikutnya adalah telling the story of Exodus. Jadi menceritakan cerita waktu keluar dari Mesir dulu. Itu bangsa Israel. Kalau kita ini tiap Paskah kita cerita tentang apa? Penderitaannya Kristus, bukan penderitaannya bangsa Israel. Untuk apa? Untuk kebaikannya kita, untuk keselamatannya kita. Dan ini adalah cawan yang kedua. Isinya kayak apa? Jadi mereka ini mengatakan semua tulah yang ada di Mesir 10 itu harus disebutkan semua. Nah, jadi ini adalah cawan yang kedua. Jadi ini dikatakan ini adalah cawan murkanya Tuhan yang menghukum Mesir. Dan ini adalah apa? Cawannya murkanya Tuhan. Dan ini sama Tuhan Yesus dilewatkan. Karena itu waktu Anda lihat film itu, Last Supper itu, kan murid-muridnya bingung. Loh, kok Tuhan Yesus mengubah tata caranya? Harusnya cawan kedua itu ini. Tapi sama Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus skip, langsung dilewatkan sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada maksudnya. Tuhan Yesus skip ini, nanti kita akan lihat lagi. Ya, karena itu sesudah ini Tuhan Yesus langsung apa? Langsung mengambil roti, memberkatinya, lalu menyahkannya. Jadi cawan kedua ini sama Tuhan Yesus di skip. Ini cawan kemurkanya Tuhan ini di skip sama Tuhan Yesus. Ya, dan ini, tolong Fran lagi Fran. Ini mecah-mecah roti ini ada aturannya lagi. Ya. Harus apa dikatakan Tuhan Yesus memberkati roti ini. Ada doanya sama kayak yang tadi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamoksilehem min haaretz. Terpujilah Engkau Tuhan Elohim kami, penguasa alam semesta yang menghasilkan roti dari bumi. Terus berikutnya apa? Terpujilah Engkau Tuhan Elohim kami, penguasa alam semesta yang telah menguduskan kami dengan hukum-hukumnya dan memerintahkan kami untuk makan matzah. Ya, nah, terus gimana? Ya, atas sama bawah juga. Ya. Jadi, sekarang Bran. Jadi 3 ini dicepit jadi satu, mecahkannya harus bareng semua 3-3. Iya. Bukan satu-satu, tapi semua 3-3 harus dipecahkan jadi satu. Ya. Nah, ini baru nanti dibagi-bagikan, ya. Ya, nanti aja bagi-baginya. Ya, tapi Anda tahu, pertanyaan saya, ya. Ini kan kayak Paskah. Kita menceritakan tentang Kristus.
Pertanyaannya, kenapa kok mecahkannya harus seperti itu? Harus barengan. Kenapa? Ya. Karena apa? Karena yang tadi. Karena tiga ini melambangkan apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semuanya ini adalah satu. Semuanya ini ehad. Semuanya ini persekutuan. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Aku dan Bapa adalah satu. Karena itu enggak bisa kalau dipecah satu terus dimakan, lainnya mecah ini. Enggak bisa. Kita harus ambil tiga-tiganya. Karena semua ini persekutuan. Semua ini melambangkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin saudara-saudara. Jadi tanpa sadar bangsa Israel itu enggak bisa lihat seperti ini. Tapi kita, orang-orang perjanjian baru, kita baru bisa melihat. Ternyata semua tentang Yesus ternyata. Benar saudara-saudara, amin ya. Terus habis itu apa? Habis itu cari afikoman. Ya. Afikoman ini apa? Yang tadi yang disembunyikan itu loh, potongan yang besar. Nah pertanyaannya, kenapa kok ada potongan kecil dan ada potongan yang besar? Karena ini adalah melambangkan apa? Melambangkan bangsa Israel. Pada saat ini, pada saatnya Tuhan Yesus itu, kenapa kok yang kecil yang disingkapkan? Karena yang terima Tuhan Yesus waktu itu cuman beberapa aja. Cuman 12 orang saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan seluruhnya. Jadi Tuhan Yesus hanya disingkapkan kepada murid-muridnya saja. Tuhan Yesus menyatakan diri hanya kepada sebagian kecil bangsa Israel. Sedangkan untuk bangsa Israel yang jumlahnya lebih banyak, Tuhan Yesus itu disembunyikan. Sampai nanti kapan? Sampai nanti kedatangan kedua. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, seluruh bangsa Israel akan melihat, dikatakan di Sakaria 12 ayat 10, Aku akan mencurahkan roh anugerah dan roh permohonan ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Kapan Tuhan pernah ditikam? Yaitu Yesus. Kapan Tuhan pernah datang sebagai manusia sehingga bisa ditikam? Enggak akan pernah. Ini adalah penggenapan itu. Dan pada saat bangsa Israel yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang itu, Tuhan Yesus menyatakan diri, baru mereka akan meratapi. Dikatakan baru mereka nanti akan meratap ke atasku. Meratap, ternyata selama ini Tuhan, Mesias yang kita tunggu-tunggu adalah orang yang dulu kita paling benci. Sampai kita salibkan. Karena itu mereka akhirnya meratapinya. Dan Rasul Paulus bilang apa? Karena kekerasan sebagian bangsa Israel, ya, karena itu Tuhan itu menutup mata mereka sampai nanti akhirnya apa? Kalau jumlah bangsa-bangsa bukan Yahudi sudah genap jumlahnya, baru nanti Tuhan akan datang, yaitu di Sakaria 12 itu. Dengan demikian seluruh Israel, kali ini seluruh Israel, sebagian besar tadi itu baru akan diselamatkan. Sama tertulis, dari Sion akan datang pembebas dan ia akan menyingkirkan kefasikan Yakub. Jadi nanti bagian yang besar ini baru tersingkap, baru tahu. Ternyata kita nunggu-nunggu Mesias itu sudah datang ternyata dari dulu. Dan kalau bilang semua, Rasul Paulus bilang semua, apakah semua? Enggak saudara-saudara, semua ini adalah sisa, ingat yang tadi itu Roma 11, sisa dari Roma 9 ini loh. Jadi bangsa Israel itu nanti banyak jumlahnya yang meninggal saudara-saudara. Dikatakan Yesaya berseru mengenai orang Israel, walaupun jumlah keturunan Israel itu seperti pasir di tepi laut, walaupun jumlah orang Israel itu banyak segitu, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Jadi sisanya ini loh, jadi seluruh yang
Roma 11 itu adalah keseluruhan dari sisa yang selamat ini loh. Itu seluruhnya. Kenapa, Her? Kok bisa bangsa Israel itu sisanya aja? Tinggal sedikit aja yang selamat. Karena apa? Karena bangsa Israel akan kalah perang. Sudah dibuatkan sama oleh Zakaria. Aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk menyerang Yerusalem. Dan ini loh, orang Israel akan kalah perang. Karena itu jumlahnya akan berkurang drastis. Banyak yang mati. Tapi yang bertahan itu yang akan diselamatkan. Karena Tuhan sendiri yang akan turun untuk memerangi bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem. Amin saudara-saudara. Nah, tapi bangsa Israel ini gak enak. Lebih enak kita sudah disingkapkan, kita sudah bisa melihat. Tapi bangsa Israel gak bisa lihat. Mereka itu bisa lihat kalau mereka itu sudah sakit. Dikatakan Tuhan bilang apa? Yehova bilang apa? Aku akan pergi dan berbalik ke tempatku. Berarti apa? Tuhan pernah datang. Tuhan pernah datang terus Tuhan balik ke tempatnya lagi. Kapan itu? Ya pada saat Tuhan Yesus datang itu. Sampai mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari wajahku dalam kesukaran. Kata-kata yang dipakai adalah affliction, dalam kesakitan. Jadi waktu bangsa Israel ini menderita, sakit semua, baru nanti dia akan berbalik cari Tuhan. Dan baru Tuhan akan menyelamatkan mereka. Ini loh maksud dari afikoman ini. Begitu kita bisa lihat, ternyata semua ini masih Yesus semua. Dan kita bisa lihat, ternyata bangsa Israel ini sampai sekarang saudara-saudara, itu masih tidak mau terima Yesus. Walaupun mereka merayakan seperti ini, tiap tahun mereka rayakan. Bahkan mereka masih menunggu-nunggu Elia. Tiap kali Paskah ini, malam Paskah, kalau sudah habis makan, pintu itu dibuka. Kenapa? Karena dikatakan nanti Elia itu sebelum Mesias datang, Elia itu akan datang dulu. Karena itu mereka selalu ngundang Elia. Siapa tahu tahun ini Elia datang. Mereka nggak tahu. Padahal Elia yang dinanti-nantikan itu sudah datang. Pada sama lewat Yohanes. Karena seluruh kitab para nabi dan Taurat itu bernubuat tentang Yohanes. Yohanes ini adalah Elia yang akan datang. Tapi bangsa Israel nggak tahu. Sehingga kalau Elianya sudah datang berarti Mesiasnya sudah datang. Siapa Mesiasnya? Ya Tuhan Yesus itu. Tapi bangsa Israel nggak ngerti. Sampai sekarang masih menanti-nantikan Elia datang. Supaya apa? Kalau Elia datang, Mesias datang. Mereka masih dibutakan. Tapi tenang, nanti di akhir zaman nanti. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Elia juga pasti datang lagi. Dikatakan di Wahyu 13 ya. Elia dan Musa akan datang lagi. Oke? Nah, terus baru sesudah rangkaian ini baru mereka minum cawan yang ketiga. Ya, cawan yang ketiga ini adalah apa? Cawan berkat. Ya, dan ini yang dirayakan oleh Tuhan Yesus. Ya ini loh yang Tuhan Yesus bilang. Kemudian dia mengangkat cawan, mengucap syukur. Kemudian memberikan kepada mereka, lalu berkata, kamu semua minumlah dari cawan ini. Sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang baru. Yang dicurahkan bagi banyak orang untuk apa? Untuk penghapusan dosa. Ini loh, jadi Tuhan Yesus melewatkan cawan yang kedua. Tuhan Yesus langsung masuk ke cawan berkat. Karena apa? Ya ini perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu apa? Ada yang tahu? Kita selalu ngomong perjanjian yang baru, perjanjian yang baru, perjanjian yang baru. Tapi kita enggak tahu perjanjian yang baru itu apa. Pokoknya perjanjian baru ya. Kita harus lihat apa kata Alkitab tentang perjanjian baru. Di Ibrani dan di Yeremia. Jadi perjanjian baru ini adalah nubuatan dari nubuatan Nabi Yeremia. Dikatakan perjanjian yang kedua itu Tuhan berfirman, lihat
Akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama kapan? Waktu di Gunung Sinai. Waktu Musa mendapatkan 10 perintah, itu adalah perjanjian yang pertama. Dikatakan, sebab jika perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, maka tidak ada alasan untuk mencari perjanjian yang kedua. Sebab telah ditemukan kesalahan pada umatnya, karena itu Tuhan berfirman, lihat akan datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Tidak seperti perjanjian yang telah aku buat dengan leluhur mereka pada waktu aku menuntun dan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Karena mereka tidak setia kepada perjanjianku, maka aku akan mengabaikan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi perjanjian yang pertama itu berdasarkan kepatuhan, kesetiaan. Kalau bangsa Israel setia, bangsa Israel nurut, melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel enggak setia, maka sama Tuhan bangsa Israel diabaikan. Ini loh perjanjian yang pertama. Tapi perjanjian yang kedua, ini ada bedanya. Maka inilah perjanjian yang aku buat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Firman Yehova, aku akan menaruh hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Dan aku akan menuliskan pada hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab semua orang dari yang terkecil sampai yang terbesar akan mengenal aku. Jadi kalau perjanjian yang lama itu berdasarkan kepatuhan, tapi perjanjian yang kedua ini adalah karena belas kasihannya Tuhan. Kalau perjanjian yang pertama itu tentang hukuman, tapi perjanjian yang kedua ini adalah tentang berkat. Kalau perjanjian yang pertama itu ditulis dalam loh batu, maka perjanjian yang kedua ini ditulis dalam roh hati kita, di dalam pikiran kita. Dan kalau yang pertama ini adalah tentang hukuman, maka yang kedua ini adalah tentang pengenalan, tentang hubungan. Bukan lagi kalau kamu tidak bisa tak hukum, tapi kamu akan kenal aku. Dari ritual jadi hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah hukum yang kedua. Anda kalau milih yang mana? Pertama apa kedua? Pilih yang kedua saudara-saudara. Karena itu Paulus bilang apa? Perjanjian baru itu perjanjian yang bukan berupa tulisan, melainkan berupa roh. Karena tulisan mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini loh perjanjian yang kedua. Lebih powerful daripada yang pertama. Bukan tentang daging, tapi tentang roh. Bukan tentang hukum. Hukuman bukan, tapi lebih ke arah hubungan. Kita lihat, oh Tuhan itu Yehova itu bukan Tuhan yang harus ditakuti, kita harus takut. Bukan, tapi kita lihat Yehova itu adalah Bapa yang mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya. Ini loh perjanjian yang kedua. Tapi kemudian mungkin Anda bertanya, loh Her, itu tadi jelas kata-katanya. Bukankah itu untuk bangsa Israel? Kita ini bukan bangsa Israel. Benar, Paulus juga ngomong seperti itu. Karena itu ingatlah bahwa secara lahiriah kamu dahulu adalah bangsa penyembah berhala. Yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menyebut diri yang bersunat. Yang sunatnya dikerjakan oleh tangan manusia. Waktu itu kamu adalah orang yang terpisah dari Kristus. Tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Bukan pewaris perjanjian. Tidak memiliki pengharapan. Dan tanpa Elohim di dunia ini. Bukankah itu kayak kita? Tapi Paulus ngomong, itu dulu. Kamu dulunya ya kayak gitu ya. Kita ini bukan orang Israel. Dulu kita, leluhur kita, tidak ada yang nyembah Yehova, nggak ada. Nyembah kuankong kebanyakan. Benar ya? Tapi kita sekarang beda. Namun sekarang ini, dalam Kristus, ingat kata-katanya ya, kuncinya. Dalam Kristus,
Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dia adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan keduanya di dalam tubuhnya. Keduanya itu siapa? Ya bangsa Israel dan bangsa Gentile loh, kita ini loh. Dengan merobohkan tembok-tembok permusuhan yang memisahkan kita dengan kematiannya. Ia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya. Sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi apakah untuk semua bangsa Israel? Enggak. Bangsa Israel yang dalam Kristus. Kita, apakah kita semua? Enggak. Kita ya Gentile yang dalam Kristus. Kalau sama-sama dalam Kristus, kita ini adalah satu. Amin saudara-saudara. Jadi perjanjiannya bangsa Israel, perjanjiannya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, itu juga berlaku untuk kita semua. Berlaku untuk kita, bukan cuma untuk bangsa Israel saja. Amin saudara-saudara. Nah, terus habis itu apa? Berikutnya adalah Halel. Halel ini adalah lagu pujian, ya. Sesudah Halel apa? Baru minum cawan yang keempat, ya. Jadi cawannya ada semua. Tapi terus habis itu apa? Baru penutupan, nirtsa, ya. Penutupan. Mereka ini nari sambil bernyanyi. Nyanyinya apa? Lisyana haba bir Yerusalem, Lisyana haba bir Yerusalem. Artinya apa? Tahun depan kita akan ada damai bersama, ya. Kita ada hidup di Yerusalem dalam damai. Nah, tapi apakah Tuhan Yesus lakukan semua ini? Ternyata enggak, saudara-saudara. Tuhan Yesus sesudah menyanyikan lagu pujian Halel itu, Tuhan Yesus langsung pergi ke Bukit Zaitun. Jadi Tuhan Yesus gak minum, cawan yang keempat itu Tuhan Yesus gak minum. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, sesudah dia itu minum cawan yang ketiga itu, Tuhan Yesus bilang apa? Aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur ini. Sampai hari ketika aku meminum yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi yang keempat ini pun sama Tuhan Yesus di skip. Tuhan Yesus gak minum. Sampai nanti dia minum sama-sama kita. Di pesta perkawinan anak domba. Ya, jadi nanti di pesta perkawinan itu, nanti baru kita sama Tuhan Yesus akan merayakan pesta ini. Baru Tuhan Yesus akan minum cawan yang keempat ini. Bersama-sama dengan kita di surga. Surga itu kerajaannya siapa? Kerajaannya Elohim. Sama persis sama kata-katanya Tuhan Yesus. Dan kenapa Tuhan Yesus juga enggak nari terus bilang tahun depan nanti akan ada damai, kita akan hidup secara damai di Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tahu tahun depan gak akan ada damai di Yerusalem. Bahkan sampai sekarang gak ada damai di Yerusalem. Damai itu bisa ada pada saat Raja Damai itu datang ke Yerusalem. Pada saat itu baru ada damai. Tuhan Yesus tahu. Gak usah dirayakan, gak mungkin ada damai tahun depan. Damai itu ada kalau aku datang kembali ke dunia ini, baru itu ada damai. Luar biasa ya, baru cerita ini mulai bergeser. Bergeser kemana? Mulai bergeser ke Taman Getsemani. Ya. Taman Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. Getsemani sendiri itu artinya tempat pemerasan minyak. Minyaknya dari mana? Bukan ngebor bumi bukan. Minyaknya ya dari buah zaitun ini. Jadi Taman Getsemani ini adalah taman untuk nanam buah zaitun. Ya, Juan sudah pernah sampaikan ini, jadi saya nggak akan bahas ini terlalu dalam, nanti nggak pulang-pulang ya. Nah, tapi Tuhan Yesus di sini ngapain? Tuhan Yesus berdoa, ya. Tuhan Yesus berdoa. Doanya Tuhan Yesus apa?
Bapakku, jika mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalukan ini tadi bahasa Ibraninya apa? Pesak. Jadi pada saat Pesak ini, Tuhan Yesus mohon sama Bapaknya, Bapa, kalau boleh Pesak Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Bahkan Tuhan Yesus ngomong ini minta, bukan sekali. Tuhan Yesus minta sampai berapa? Tuhan Yesus minta sampai 3 kali. Doa yang sama, permohonan yang sama, Bapa kalau boleh cawan ini pesak daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi kita bisa lihat ya, cawan ini begitu menakutkan sekali bagi Tuhan Yesus. Bahkan sampai walaupun seorang malaikat dari surga itu datang untuk menguatkan Tuhan Yesus itu masih saking takutnya, sampai dia ini mengeluarkan keringat darah. Saking takutnya. Kenapa sih? Cawan ini apa? Yang begitu mengerikan dari cawan kemarahan Tuhan ini apa sih? Dikatakan, dia yang minum anggur murka Elohim ini, yang telah dituangkan tanpa campuran dalam cawan murkanya, ia akan disiksa dengan api dan belerang. Jadi Anda bisa lihat ya, cawan ini bukan sesuatu yang fisikal, bukan sesuatu yang jasmani, tapi ini sesuatu yang spiritual. Dalam spiritual, ini orang yang minum ini akan dibakar, bukan cuma dibakar terus mati, disiksa dengan api dan belerang. Karena itu sangat menakutkan, karena itu bahkan dewa-dewa Mesir pun itu tersiksa oleh ini. Semua kuasa takut sama murkanya Tuhan ini. Ya, kenapa? Karena dikatakan Elohim kita adalah api yang menghanguskan. Karena itu loh, ini loh, kenapa semuanya itu hangus. Bahkan Gunung Sinai yang asli pada saat Tuhan datang, dikatakan Tuhan gunung itu hangus. Sampai sekarang pun masih hangus, masih hitam. Karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Begitu dahsyatnya. Tapi apakah hanya karena ini Tuhan Yesus itu takut? Kalau menurut saya bukan ini ketakutannya Tuhan Yesus yang paling dalam. Kenapa? Karena pada saat di kayu salib, Tuhan Yesus enggak teriak panas, panas. Tuhan Yesus enggak teriak sakit, sakit. Tapi Tuhan Yesus teriak apa? Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ya Tuhanku, ya Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus kok cengeng saudara-saudara. Masa ditinggal gitu saja? Itu kok takutnya seperti itu? Anda kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, kita mungkin gak tahu. Kita lihat kok hanya karena ditinggal aja takutnya seperti itu. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu. Ya, ini adalah penggenapan dari Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 2-3 dikatakan, Elohi, Eli, Eli, lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh, tidak menolong aku? Dan tidak mendengar seruanku. Ya Elohimku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak ada ketenangan bagiku. Ini loh tangisannya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dikatakan sejak semula Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan Elohim. Yohanes 1 ayat 1-2 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Sejak semula dia bersama dengan Elohim. Jadi sejak semula itu firman ini, Yesus ini selalu ada bersama-sama dengan Bapa. Dan dikatakan apa? Engkau telah mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Bahkan sebelum semuanya itu ada. Bapa ini sudah begitu menyayangi anaknya. Apakah cuma sampai itu? Enggak. Tuhan Yesus bilang apa?
Engkau telah mendengarkan aku dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi di atas kayu salib baru pertama kali dalam sejarah dan itu terakhir kali dalam sejarah. Tuhan Bapa meninggalkan Yesus. Baru pertama kali ini sejak permulaan dunia Tuhan Yesus itu ngomong sama Bapa dan Bapa enggak jawab. Tuhan Yesus berseru, tapi Tuhan Bapa seakan-akan diam saja. Pertama kali. Dan ini yang membuat Tuhan Yesus itu hatinya hancur. Bukan masalah fisik. Kalau masalah fisik waktu Tuhan Yesus dicambui, Tuhan Yesus akan teriak-teriak. Tapi dikatakan apa? Seperti domba yang keluh. Waktu di pembantaian, dia sama sekali enggak ngomong. Masalah fisik ini dia enggak ngomong. Tapi untuk masalah hubungan yang putus, Tuhan Yesus ini nangis. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ini loh yang membuat Tuhan Yesus takut. Ini yang membuat Tuhan Yesus begitu takut sampai meneteskan darah. Karena baru pertama kali ini hubungan Bapa dan Anak itu terputus. Amin saudara-saudara. Demi siapa? Demi Anda dan saya. Tapi ini Tuhan bilang, Bapa bilang apa? Enggak bisa lewat. Karena apa? Karena ini satu-satunya cara. Kenapa kok seperti itu? Karena semuanya itu sudah tertulis di kitab suci. Telah tertulis apa? Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga dari kematian. Jadi memang sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan sejak semula bahwa Mesias ini harus menderita di kayu salib, mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Semua ini sudah tertulis. Karena itu semua rangkaian ini adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan. Karena itu semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini adalah penggenapan nubuatan semua. Penggenapan Mazmur 22. Mereka semua menertawakan dan mengejekku. Bahkan mereka apa? Mengejek sampai menggeleng-gelengkan kepala. Dan ini di Matius dikatakan, orang-orang yang lewat itu menghujat dia sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Terus dikatakan apa? Mereka melihatku dan menertawakan dan mengejek aku. Dikatakan apa? Para pemimpin itu mengejek dia. Terus berkata apa? Ia yang percaya bahwa Yehova akan menyelamatkannya. Biarlah dia menyelamatkannya jika dia berkenan kepadanya. Dan Matius bilang apa? Dia telah, orang-orang itu mengolok-olok Yesus dengan ngomong apa? Dia telah mempercayakan diri kepada Elohim. Sekarang jika Elohim menghendakinya, biarlah Elohim melepaskannya. Sebab dia berkata, aku adalah putra Elohim. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari apa yang sudah tertulis. Dikatakan, anjing-anjing telah mengelilingi aku, sekumpulan orang jahat mengepung aku. Mereka menikam kedua tangan dan kakiku. Dan dikatakan Tuhan Yesus ini disalib. Kalau disalib itu apa? Tangan dan kakinya pasti dipaku, pasti dilubangi. Mereka menyalibkan dua orang penyamun bersama-sama dengan dia. Dan ini adalah penggenapan dari kitab Yesaya. Dikatakan dia terhitung bersama dengan para pemberontak. Semua ini adalah nubuatan, sudah tertulis. Dapat kuhitung semua tulangku. Gimana caranya hitung tulang? Kulitnya sudah enggak ada. Kenapa kok kulitnya enggak ada? Karena dikatakan Tuhan Yesus ini dicambuki. Karena itu lukanya terbuka sehingga tulangnya kelihatan. Dan terus apalagi? Dikatakan, jangan kita merobeknya, tetapi waktu prajurit itu menyalibkan Tuhan Yesus ini waktu disalib itu telanjang ya saudara-saudara. Kalau yang di film-film itu masih dikasih celana dalam, itu supaya lebih sopan. Tapi yang asli itu Tuhan Yesus ini telanjang saudara-saudara. Karena itu dikatakan, mereka mengetahui aibku, rasa maluku dan kehinaanku. Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang tahu bagaimana aibku, bagaimana malunya aku, bagaimana hinanya aku, Bapa Engkau yang tahu. Dikatakan juga apa? Waktu jubahnya Tuhan Yesus dikatakan, jangan dirobek, tapi lebih baik kita undi aja. Daripada dirobek, kita undi siapa yang dapat. Dan ini adalah penggenapan.
Mereka membagi-bagikan jubahku di antara mereka dan mereka melempar undi atas pakaianku. Semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus ternyata adalah penggenapan. Dan ini penggenapan apa? Penggenapan Nabi Yesaya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur, oleh stripes-nya, oleh memar-memarnya, bekas luka cambukannya loh, yang bentuknya garis-garis, strip-strip ini loh. Ini loh, kita ini disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Apakah dari penyakit fisik kita? Kalau cuma penyakit fisik kita, rugi Tuhan Yesus susah payah menderita seperti itu disalib. Tuhan Yesus melakukan lebih daripada itu. Dikatakan apa? Kita sekalian ini sesat seperti domba. Masing-masing dari kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita ini disembuhkan dari kejahatan kita. Dan ini adalah nubuatan. Rasul Petrus pun bilang, dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya. Di atas kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Disembuhkan dari dosa. Disembuhkan dari apa? Disembuhkan dari kejahatan kita. Disembuhkan dari apa? Disembuhkan dari kematian kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa benar. Supaya kita bisa hidup. Ini loh penggenapannya. Sebab dahulu kamu seperti domba tersesat. Tapi sekarang kamu sudah dikembalikan kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini loh kita disembuhkan dari itu. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Bapa kita, pemelihara jiwa kita. Ini adalah semua adalah penggenapan. Pada saat di kayu salib, itu terjadi pertukaran saudara-saudara. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, kenal dosa aja tidak. Oleh Elohim telah dibuat menjadi dosa, bukan dibuat menjadi berdosa. Salah loh ya. Kalau dibuat berdosa berarti Tuhan Yesus melakukan dosa, bukan. Tuhan Yesus dibuat menjadi dosa. Kenapa? Karena dosa ini sesuatu yang spiritual. Gimana caranya sesuatu yang spiritual bisa dihukum? Karena itu sesuatu yang spiritual ini harus dibuat menjadi sesuatu yang jasmani. Akhirnya dijadikan tubuh Kristus ini, dijadikan dosa yang spiritual itu, dijadikan bentuk jasmani dalam diri Kristus. Menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Tuhan Yesus itu jadi dosa, menanggung semua ini, supaya kita itu jadi kebenarannya Elohim. Ini loh. Ya, karena itu semuanya ini untuk apa? Oleh Dia kita ini diperdamaikan. Surga dan bumi itu diperdamaikan. Oleh apa? Oleh tubuh jasmani Kristus. Jadi semua ini itu untuk perdamaian kita. Karena kita ini sudah salah sama Tuhan. Tapi Tuhan itu adil. Semua kejahatan harus ada konsekuensinya. Kejahatan harus dihukum. Tapi yang dihukum bukan kita. Dia hukum anaknya. Supaya kita yang berdosa ini bisa jadi kebenarannya Tuhan. Di dalam Kristus. Dan pada saat Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya itu. Dikatakan karena mengetahui bahwa segala sesuatu sudah Dia selesaikan. Tuhan Yesus, dosa sudah selesai, perdamaian sudah selesai, sudah terjadi. Maka supaya genap yang dikatakan kitab suci, jadi ada satu lagi yang kurang. Supaya genap ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Aku haus. Kemudian apa? Sama tentara Romawi itu, tentara Romawi bawa suatu wadah yang isinya anggur asam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu vinegar. Kenapa kok anggur asam dikatakan vinegar? Cuka. Karena cuka itu dulu buatnya bukan dari apel, saudara-saudara. Enggak seperti sekarang. Ya cuka apel, enggak. Cuka itu buatnya dari
anggur, dari wine yang gagal. Kalau wine-nya itu berhasil dibuat wine diminum. Tapi kalau gagal terlalu asam, tidak enak, getir, akhirnya apa? Dibuat cuka sama mereka. Dan ini bukan sembarang cuka. Cuka ini dicampur dengan empedu. Ya. Jadi rasanya bukan cuman cut, ya, bukan cuman asam, tapi juga pahit banget. Jadi rasanya enggak karu-karuan. Dan waktu kasihnya itu pakai sebatang, kalau bahasa Indonesianya enggak ada, Anda baca bahasa Inggrisnya, harus pakai hisop. Ingat hisop itu tadi untuk apa? Untuk penyucian. Jadi ini adalah lambang, ini untuk penyucian dosa. Baru disodorkan ke mulutnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus apa? Setelah Yesus mengecap anggur asam itu, baru dia berkata, sudah selesai, semua sudah digenapi, dosa sudah diselesaikan, perdamaian antara surga dan bumi itu sudah terjadi lagi. Karena itu semuanya sudah genap. Anggur murkanya Elohim sudah diminum. Ini adalah penggenapan. Cawan kedua ini sudah aku minum. Dan pada saat sudah diminum itu Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai semuanya ini. Apa yang dikatakan oleh kitab suci yang harus digenapi oleh Mesias sudah selesai, sudah genap semuanya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Mungkin Anda agak bingung, Tom tolong lampunya. Karena itu mari kita lihat filmnya kayak apa. Supaya kita tahu gambarannya lebih jelas. Anda sudah lihat apa yang harus dialami oleh Mesias. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang gak luka saudara-saudara. Ini adalah penggambaran, ini adalah korban. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan kurban bakaran yang harum kepada Elohim. Jadi Tuhan Yesus ini dibakar semuanya utuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya. Karena itu dikatakan apa? Harus semuanya itu dari kepala bersama kaki. Dan dengan seluruh isi perutnya. Bahkan Tuhan Yesus ini kalau dikatakan dengan seisi perutnya. Berarti dalamnya Tuhan Yesus ini juga luka semua saudara-saudara. Ingat dia itu dikasih mahkota duri terus dipukuli saudara-saudara. Anda bayangkan itu yang durinya yang begitu tajam panjang-panjang segini kalau dipukul itu masuk saudara-saudara. Mungkin bisa nembus tulang tengkorak. Waktu dipukuli mungkin juga ada pendarahan di dalam. Anda tahu kalau orang itu dipukuli mungkin dalamnya luka. Kadang-kadang bisa kena ginjalnya, kadang kena empedunya pecah. Itu sudah biasa. Dan itu dialami semuanya oleh Tuhan Yesus. Terus pertanyaannya, kenapa kok Bapak itu kejamnya seperti itu? Banyak orang di luar sana yang gak percaya sama Yesus bilang apa? Kenapa kok Bapak itu jahatnya kayak gitu? Masa anak disiksa seperti itu? Dikatakan korban Tuhan Yesus ini adalah apa? Korban yang harum bagi Tuhan. Tapi apakah Bapak itu sekejam itu? Apakah Bapak itu waktu Tuhan Yesus itu disalib, Bapak itu tertawa-tertawa gitu, seneng gitu. Ingat, makan domba ini dipanggang, itu harus pakai roti tak beragi, harus pakai matza, dan harus pakai sayur pahit, harus pakai maror. Maror ini kepahitan buat siapa? Anda akan lihat. Ingat, di Yesaya itu, di Sakaria dikatakan, mereka akan meratap atasku seperti apa? Orang yang meratapi anak tunggalnya. Kata meratapi yang dipakai adalah kapat. Tadi dikatakan apa? Kapat itu sama dengan karpas, sama dengan seledri. Terus apa? Mereka akan merasakan pahitnya. Seperti pahitnya orang yang kehilangan anak sulungnya. Kata pahit yang dipakai di sini adalah marar. Itu menggambarkan maror. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dikatakan bahasa Inggrisnya sama seperti
seorang yang meratapi anak tunggalnya. Sama seperti seorang yang kepahitan kehilangan anak sulungnya. Siapa orang yang kepahitan dan meratapi itu? Itu adalah Bapa. Karena itu, Karpas itu bukan tentang penderitaan bangsa Israel. Karpas ini adalah perasaannya, penderitaannya Bapa yang harus mengorbankan anaknya. Bapa itu di satu sisi disenangkan, tapi di satu sisi dia itu meratapi. Bapa itu kalau ini secara manusia, Bapa itu sampai nangis. Karena itu Karpas ini harus dimasukkan, dicelupkan di air garam. Menunjukkan apa? Ini adalah air mata. Bapa itu meratapi anak tunggalnya. Dan Bapak harus pakai apa? Maror. Bapak itu kepahitan. Kepahitan apa? Kepahitan karena dia kehilangan anak sulungnya. Karena itu bangsa Israel merayakan, kamu harus pakai Karpas. Kamu harus pakai Maror. Kenapa? Supaya kamu merasakan bagaimana perasaanku. Aku ini kehilangan anak tunggalku. Bagaimana aku meratapinya. Bagaimana aku pahitnya rasanya. Ini loh. Tanpa sadar bangsa Israel gak ngerti. Kalau gak kenal Tuhan Yesus kamu gak akan ngerti. Tapi kalau dalam Kristus kamu akan bisa lihat. Oh betapa indahnya cerita dalam piring Passover ini. Kamu akan lihat kasihnya Tuhan itu kayak apa. Ya, dikatakan kenapa semuanya ini. Apakah Tuhan itu gak sayang sama itu? Enggak. Dikatakan Yohanes 3:16. Karena Elohim sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. His only begotten son. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini loh. Tujuannya ini. Gak ada tujuan lain karena itu. Pada saat Paskah. Bapa lewat pada palang pintu yang ada darahnya. Tapi pada saat Paskah ini. Anaknya tidak dilewatkan oleh Bapa. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada anaknya. Percaya pada pengorbanan anaknya. Gak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa lihat betapa Bapa itu sayang banget sama kita. Ya, terus perasaannya Tuhan Yesus gimana? Loh kalau Bapa seperti itu Tuhan Yesus gimana? Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus ngomel? Tidak saudara-saudara. Dikatakan ini Yesaya. Penggenapan dari Yesaya dikatakan. Dia akan melihat keturunannya. Dan melalui jerih lelah jiwanya. Dia akan melihat dan dipuaskan. Ingat tadi ada yang namanya Betsa. Betsa itu apa? Telur. Telur melambangkan apa? Ini adalah korban untuk apa? Bait suci. Ya ini loh, telur itu melambangkan apa? Benih. Melambangkan apa? Keturunannya. Tuhan itu, Tuhan Yesus. Waktu lihat dia, sesudah dia berjerih lelah, sesudah dia menderita di kayu salib. Tapi pada saat dia melihat kita, keturunannya, orang-orang yang dibenarkan olehnya. Maka dia ini apa? Puas. Dia bilang apa? Sebanding. Tidak sia-sia aku berkorban seperti itu di kayu salib. Tidak sia-sia. Waktu lihat kita, Tuhan Yesus dipuaskan. Wah, dikatakan dengan pengetahuannya, hambaku yang benar itu akan membenarkan banyak orang. Dan dia akan menanggung kejahatan mereka. Tuhan Yesus dipuaskan. Bapa dipuaskan, bahkan anak pun melihat kita. Melihat hasil karyanya, dia dipuaskan. Karena itu telur ini melambangkan apa? Telur ini melambangkan kita semua. Bangsa Israel gak tahu. Tapi kita ini, orang-orang perjanjian baru. Kita bisa melihat betapa indahnya cerita di perjamuan Paskah ini. Ya. Dan dikatakan, kenapa kok Tuhan Yesus mau melakukan ini? Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita. Sampai dia menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Karena Tuhan Yesus itu
mengasihi kita. Karena Tuhan itu agape sama kita. Bukan kasih yang eros, bukan kasih yang filia, tapi kasih yang agape kepada kita. Jadi di cerita ini kita bisa lihat Tuhan itu bukan cuma adil. Tuhan itu adil, tapi Tuhan itu juga apa? Tuhan itu adalah kasih. Yohanes menyaksikan semuanya ini. Dari awal sampai akhir Yohanes menyaksikannya. Karena itu hanya di surat-suratnya Yohanes. Dan di Injil Yohanes, Yohanes selalu mengatakan apa? Kasih, kasih. Elohim itu adalah kasih. Dan itu kita semua ini adalah orang-orang yang menerima kasihnya Tuhan. Kita orang-orang yang paling dikasihi sama Tuhan. Karena itu kalau kita, sesudah kita lihat cerita ini, kita nggak akan, kalau kita lihat perjamuan kudus itu, kita akan melihat dari sisi yang lain. Nggak akan seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biar kasih-Mu, biar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang melanjutkan semuanya Tuhan. Biar apa yang sudah ditabur ini benar-benar tumbuh Tuhan. Dan berbuah lebat. Dan biarlah dari buahnya itu orang bisa melihat. Dan biar nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan. Amin, amin.